overview talent management, Pak? Yang berawal dari scope, dari kita melihat para talent-talent yang berkompetensi di bidangnya. Jadi secara overview-nya itu kita bentuk itu sebuah melihat manpower planning. Jadi manpower planning itu perencanaan untuk para talent itu bisa lebih optimal. Jadi membentuk para manpower itu yang dimana itu bisa menjadi sesuatu hal yang terbentuk, yang itu bisa meningkatkan sesuai dengan rencana bisnis dari perusahaan seperti itu. Terus kemudian ada talent scout. Talent scout itu adalah mencakup pemantauan bakat, ya. Terus kemudian menentukan serta identifikasi calon karyawan yang dimana itu karyawan yang berpotensi itu bisa lebih kita berikan tambahan pelatihan atau pengembangan tadi itu. Terus strateginya itu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan yang dimana sekarang ada program kayak MT, terus kemudian MDP atau ODP yang perusahaan-perusahaan lainnya itu banyak menggunakan metode itu. Terus kita bentuk adalah dari talent pool sendiri. Talent pool sendiri adalah kita memberikan wadah itu yang kita kelompokkan, yang kompetensinya bagus, attitude juga bagus, kompetensinya kurang bagus, attitude bagus, terus kompetensinya bagus, attitude kurang, dan yang semuanya itu bisa nanti terbentuk menjadi sebuah star. Ya, jadi kita melihat adalah best of the bestnya itu seperti apa, seperti itu, Mas. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa pentingnya penerapan talent management di perusahaan? Pentingnya ya kita peranannya sangat penting sekali karena kedepannya perusahaan itu bisa meningkatkan omset, bisa dikatakan meningkatkan pendapatan, ya, kembali lagi kepada pemasukan dari perusahaan yang dimana itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat penting, yang dimana itu membentuk sebuah talent, membentuk sebuah karyawan, di mana karyawan itu nantinya juga pastinya akan mendapatkan pelatihan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ya nantinya pasti penghargaan. Perusahaan pun juga memiliki talent-talent yang berkompeten, talent-talent yang expert di bidangnya, yang nantinya juga sama-sama bisa membantu meningkatkan pendapatan dari perusahaan tadi, seperti itu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem talent management di perusahaan? Tantangannya yang pertama adalah skill, ya kan? Skill itu pastinya yang dimiliki oleh para talent itu seberapa besar, seberapa banyak, seberapa tinggi Anda memiliki kompetensi itu atau skill. Nah, skill itu nantinya akan bisa diasah, nanti skill itu akan bisa akan bisa dikelola, akan bisa dibina, yang nantinya juga mempengaruhi lingkungan-lingkungan di sekitarnya, di organisasi tersebut untuk bisa merangkul para talent-talent yang lain untuk bisa lebih berkembang. Terus kemudian intelijen. Jadi dari sisi akademis, dari sisi pembelajaran yang di bidang akademik itu juga bisa menjadi pendukung. Ya, tantangannya di situ mungkin dia hanya lulusan dari SMA. Lah, tapi di situ nanti dia mendapatkan dia berpengalaman untuk mungkin di bidang SMA atau SMK, ya, tadi yang sederajat itu bisa pengalaman jam terbang yang cukup bagus. Tapi kalau yang sarjana itu sudah memiliki suatu teori yang bisa menjadi menjadi tambahan atau tambahan untuk bisa menjadi suatu pengembangan dari kompetensi tersebut. Terus kemudian performa itu juga ya dari kita sendiri, pembawaannya, percaya diri kita, kewibawaannya kita itu juga pengaruh. Jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa untuk bisa lebih
mau dibina, mau diberikan bimbingan, itu juga pengaruh. Tantangan di situ juga ya pengaruh juga. Terus kemudian faktor dari attitude itu juga yang paling penting ya. Jadi tantangan itu berattitude juga kita bisa mengerti dan memahami kondisi dari diri kita itu seperti apa dan bagaimana, itu yang harusnya kita pahamin. Oh ya, saya ini dibina, oh ya saya ini dibimbing, saya ini nantinya akan dibentuk untuk menjadi sebuah, ya bisa dikatakan sebuah robot ya, nanti yang akan bisa optimal dalam mengembangkan perusahaan serta merangkul teman-teman saya untuk bisa lebih berkembang seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara meretensi top talent agar tetap bertahan di perusahaan? Meretensi top talent untuk bisa tahan di perusahaan itu ya kita berikan sesuatu yang itu menarik dari perusahaan. Jadi bisa dikatakan program talent management itu benar-benar konsisten untuk dikerjakan, ya kan? Misal karyawan diberikan penghargaan seperti diberikan kursus atau pelatihan, kita kirim di mana, kita berikan pelatihan seperti ini untuk menambah kompetensinya, meningkatkan kompetensinya untuk bisa lebih berkembang lagi. Terus kemudian bisa mungkin kita ada acara gathering atau mini gathering yang lain-lain, yang itu adalah untuk merangkul, ya kan, merangkul para karyawan untuk bisa lebih skopnya lebih bisa mendengarkan. Jadi ke perusahaan itu jangan hanya memberikan berbicara, tapi juga mendengarkan keluh kesah, mendengarkan unek-unek daripada talent atau karyawan untuk bisa lebih memahami sinergitas dari perusahaan dengan karyawan seperti itu. Nah, nanti itu bisa menjadi wadah atau dijembatani oleh para HRD. Dan para HR, orang SDM itu juga bisa menjadi jembatan bagaimana sih bisa merangkul perusahaan dengan karyawan seperti itu. Terus kemudian juga salah satunya memberikan tunjangan, memberikan penghargaan juga, seperti kinerja bagus, mencapai target, diberikan bonus, diberikan reward. Itu juga salah satu yang mendukung karyawan bisa menjadi betah seperti itu. Dan yang terakhir mungkin penerapan dari lingkungan perusahaan yang kondusif, perusahaan yang bisa turut membantu untuk mendukung kinerja dari karyawan. Jadi yang lingkungan yang nyaman, terus kemudian suasana kerja yang ya bisa dikatakan yang milenial ya, yang bisa dikatakan milenial, yang itu bisa menjadi perkembangan dari potensi kita atau kompetensi kita untuk lebih berkembang seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan karyawan yang berada dalam kategori rendah agar memiliki kompetensi dan kinerja yang sesuai? Ya, kalau dalam kategori yang bisa dikatakan rendah tadi ya, itu ya bisa dikatakan secara bertahap. Mulai dari alurnya kita buat seperti apa dan bagaimana. Alurnya itu kita terapkan yang benar-benar sesuai dengan penerapan yang bisa diterima oleh karyawan tersebut, yang dimana ya bisa dikatakan kurang lah kompetensinya ya. Itu bisa diterima dengan dari awal itu sudah komitmen dulu. Kamu akan kita bentuk untuk sesuatu hal yang menjadi lebih bagus. Bisa dikatakan kamu akan kita bentuk menjadi sebuah robot yang nantinya bagus ke depannya, dan itu juga untuk kepada diri Anda pribadi dan juga untuk meningkatkan perusahaan. Jadi benar-benar secara bertahap, dan yang pastinya para pembimbing atau mentornya atau gurunya itu yang sabar, yang benar-benar harus telaten ya, bahasanya itu telaten, yang mendidik dan membina para karyawan itu untuk bisa lebih berkembang lagi, karena butuh sebuah proses gitu kan. Kita tidak melihat hasil itu sudah pasti nanti kedepannya
hasil itu A atau B, X atau Y seperti itu. Tapi proses menjalaninya itu juga butuh suatu pendekatan, dan dia juga butuh kita dengarkan apa sih yang menjadi hambatannya atau yang menjadi tantangan atau mungkin kekurangan dia untuk bisa lebih kita tingkatkan lagi seperti ini. Langkah apa yang dilakukan bagi karyawan yang berada dalam klasifikasi unfit? Nah, klasifikasi yang kalau unfit itu kembali lagi kepada faktor dari apa ya, attitude juga ya, yang dimana kalau dia merasa tidak siap, merasa dia kurang pas, ya itu oke, nggak masalah. Dari awal itu kita bisa bisa kita diskusikan di awal. Saya merasa kurang pas, saya merasa kurang cocok, merasa kurang pas dan lain-lain. Oke, nggak masalah. Lah, di situ tetap kita kelompokkan tadi ya. Kita kelompokkan, oh dia tergolong orang yang ini, dan kita berikan pelatihan atau kita berikan semacam seperti pembelajaran untuk yang sesuai dengan ketidakpasannya dia itu seperti apa. Oh nggak pas seperti oke, yang kamu nggak pas berarti kamu harus cocoknya level pertanyaanmu lah, soalmu ujian itu seperti ini. Jadi yang itu sambil kita bentuk pendekatan kepada para orang-orang yang unfit itu yang banyak faktor gitu loh. Faktornya itu mungkin bisa jadi dia malas, bisa jadi dia memang benar-benar kurang pas, kurang siap. Bisa jadi juga dia karena pengaruh dari temannya, untuk apa dan nanti kedepannya seperti apa gitu. Nah, tapi ya tadi yang terpenting adalah komitmen perusahaan untuk bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih memberikan value-nya, memberikan kompensasinya kepada talent tersebut benar-benar diterapkan gitu loh. Jadi penghargaan itu kan banyak, rewardnya itu kan banyak ya, semacam seperti memberikan tunjangan, memberikan penghargaan semacam di pelatihan, aku di Pinterno dikirim nang gini untuk bisa lebih berkembang lagi. Terus kemudian kita semacam ya tadi catering atau apa untuk mengumpulkan, jadi yang di luar jam kerja yang sudahlah kita nggak usah mikirin kerja, kita sekarang kita kumpul-kumpul, kita have fun, yang itu bisa menjadi hal yang bisa mengembangkan kompetensi. Jadi karyawan yang unfit tadi itu juga adalah yang unfit yang ya tetap kita akan bina, tetap kita akan memberikan pelatihan, tapi dengan level ujiannya ya, level untuk memberikan ujiannya itu yang berbeda-beda. Mungkin bisa jadi dasar dulu seperti apa, jadi oh cocoknya dia yang A-nya itu yang seperti apa, oh cocoknya dia yang ini, oke yang ini kita berikan juga ujian-ujian seperti itu. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana evaluasi sistem talent management dilakukan? Kembali kepada ini ya, penerapan sistemnya itu yang seperti apa. Evaluasinya bisa per tadi ya, yang mungkin bisa per kuartal, per semester, atau langsung per tahun seperti itu. Yang dimana itu juga bisa menjadi di situ nanti akan terbentuk ya, per kuartal itu kompetensi di bidang apa ya kan, mungkin di situ bisa dikatakan sebagai di kompetensi di individu di bidang akademisnya. Terus per semester itu mungkin dari pembentukan dari attitude, yang dimana itu juga bisa menjadi mempengaruhi rekan-rekannya secara tim untuk bisa lebih berkembang lagi. Jadi diberikan target, diberikan ini, dia ada masalah, ada tantangannya seperti apa, tantangannya bagaimana, itu juga dia bisa membawa sesuatu hal yang menjadi tantangannya tersebut, bisa mengendalikan tantangan tersebut seandainya terjadi hal-hal yang di luar kendali seperti itu. Terus yang evaluasinya per tahun, yang tahunan itu secara menyeluruh, target-target itu sudah tercapai belum, target-target itu sudah
oke belum, yang nantinya juga bisa menjadi evaluasi dari sama-sama saling evaluasi ya, dari talent sama dari manajemen atau perusahaan, yang dimana itu juga menjadi sinergitas. Nah, sama-sama dikumpulkan yang menjadi evaluasi lah, kekurangannya apa dari masing-masing pihak ini. Kalau sama-sama jadi kekurangan, kita bentuk, kita rubah atau kita kendalikan untuk bisa menjadi lebih optimal lagi gitu. Jadi mensinergikan atau mensinkronkan kekurangan tersebut itu yang bisa menjadi bertemunya kekurangan itu untuk bisa menjadikan sebuah kelebihan di situ. Oke Pak Bimo, terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga Sama-sama. materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton di YouTube MSI. Ya. Selamat pagi. Terima kasih.